Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Khidlan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Khidlan. Al-Khidlan artinya tarkukan nusrata akhika. Tidak menolong saudaranya atau acuh, cuek, tak peduli. Al-Khidlan. Al-Khidlanu lughatan khadalahu khidlanan. Idza taraka aunahu wa nusratahu, meninggalkan, artinya tidak menolong orang lain, itu khidlan, cuek, acuh, tak peduli. Istilahan tarku man yudannu bihi ayan surah nusratahu, tak peduli, tidak menolong, tidak membantu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'al ma'allahi ilahan akhar fataqa'uda madmuman makhdula. Faqala ta'ala wa yawma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'anidh dhikri ba'da idja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Setan itulah yang tidak membantu, malah menjerumuskan, menggoda. A'udzu billahi minasyaiton min hamzih wa nafthih wa nafkhih. Berlindung dari tipu daya setan, kesombongan setan, sihirnya setan. Karena dia adalah khadula, dia sebenarnya menjerumuskan, cuek, tak peduli, acuh pada manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, akhrajahu Muslim. Sesama muslim itu kan saudara, tidak menzalimi, tidak menipu atau cuek gitu. Wala yahqiru, dan tidak meremehkan. Ini yang muslim sebenarnya. Wa an Muawiyah ibn Qurrata radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah. Selalu ada orang yang menegakkan agama Allah dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yadurruhum man khadalahum. Tidak pengaruh orang yang cuek tadi itu pada umat ini, enggak peduli, enggak menolong. Tetap ada yang menegakkan agama walaupun dimusuhi. Wala man khalafahum, atau malah ditentang. Hatta ya'tiyahum amrullahi wa hum ala dzalik, sampai datang keputusan Allah itu dia tetap menegakkan agama Allah. Akhrajal Bukhari. Jadi ini janji dari Allah, dari Rasulullah, selalu ada orang-orang yang jujur, komitmen menolong agama Allah. Bagaimana pendapat para ulama? Qila li Muhammad bin Ka'ab al-Quradi, ma alamatul khidlam? Apa tanda orang itu tidak peduli, cuek, acuh itu? Qala ayyastaqbihar rajul ma kana indahu hasanan wa yastahsina ma kana indahu qabihan. Orang itu menganggap jelek padahal itu bagus gitu, atau menganggap bagus padahal itu jelek, ini malah dibalik gitu. Itu termasuk khidlan tadi. Qala Aliyu ibn Ubaidah al-aqlu wal hawa diddani. Rasional dan hawa nafsu itu bertolak belakang. Jadi karena hawa nafsunya mendorong
untuk ke kiri, yaitu kemaksiatan. Akalnya sebenarnya menolak. Siapa yang menang? Yang dikasih makan. Itu kan dua serigala. Siapa yang menang dalam diri kita? Akal atau hawa nafsu? Akal, makanannya ilmu. Hawa nafsu, ya diikutin aja itu makanan. Ternyata kalau yang gemuk serigala tadi, yang kuat mengalahkan yang kurus. Berarti siapakah yang menang? Tergantung kita. Kita banyak ngasih apa tadi? Akal, ilmu kepada akal, atau malah ngikutin hawa nafsu. Wa qala Ibnul Qayyim, qala Ba'dul Arifin, katanya, ajma'al arifun ala anna taufiq alla yakilakallahu ila nafsik. Jadi hidayah taufik, setelah dapat hidayah ar-rusydu, yaitu ilmu, ada hidayah taufik, yaitu mengamalkan ajaran agama itu. Jika Allah tidak menyerahkan dirimu pada nafsumu, ya berarti dia bisa melawan hawa nafsunya. Wa ajma'u ala annal khidlana ayukhalliya bainaka wa bain nafsika. Dan para ulama yang ma'rifatullah sepakat bahwasanya keburukan, yaitu tadi cuek, acuh, tak peduli, sikap yang buruk itu, jika kita berkhalwah atau diri kita berdampingan, bermesraan dengan hawa nafsu. Gitu. Jadi kalau mendapatkan taufik itu bisa mengatur hawa nafsu, tapi kalau orang itu jauh dari taufik, yaitu susah hidupnya ketika mengikuti hawa nafsunya. Sekarang akibat daripada al-khidlan, intisyaru adwal ananiyah. Orang jadi egois, seharusnya yang dibangun adalah ekosistem, tetapi malah ekosistem. Isarur raha wa taqdimul maslahah khosoh. Akhirnya dia mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Karena khidlan tadi, karena sifatnya cuek. Idamus syahama, tidak punya sifat yang pahlawan, berani untuk menolong orang yang lemah. Inqita'u ural ukhuwah bainal muslimin, terputusnya tali persaudaraan gara-gara tidak ada kepedulian. Al-khidlan min asbabil hazimah, ini juga penyebab kekalahan, karena ikatan persaudaranya lemah, masing-masing mementingkan diri sendiri, jadi tidak lagi ada kekuatan. Al-khidlan arun yaqa ala sahibihi, ini adalah hal yang aib, khidlan. Jadi khidlan itu tidak mau membantu, tidak mau menolong, padahal dia mampu. Tidak mau menasehatin, padahal dia mampu. Tidak mau berjuang, padahal punya tenaga. Tidak mau berkorban, padahal dia ada potensi-potensi untuk berkorban di jalan Allah. Jadi kenapa orang itu jatuh pada sifat khidlan, yaitu cuek tadi? Karena jauh dari iman, karena dia jauh dari persaudaraan, justru malah dekat dengan orang-orang zalim. Karena cinta dunia, benci kematian, karena tenggelam dalam samudra hawa nafsu, bangga diri, penakut, tidak ridha dengan qada dan qadar Allah. Maka bagaimana cara keluar dari sifat cuek ini? Al-ihsan ilan nas bikulli suwarihi, berbuat baik kepada manusia, ya berbagai bentuknya lah. Al-isti'ana billah,
minta tolong pada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Adamul ujbi, tidak bangga. Wa idharu dhillah wal iftikarillah, menampakkan kita ini hamba dan butuh Allah. Apa yang terjadi pada kita, harta, ilmu, kedudukan, apa saja kesuksesan, itu hanya dari Allah. Ar-ridha bil qada wal qadar, ya kita harus ridha dengan takdir Allah. Wa adamul khauf minal qiyam biwajibin nusrah, jangan takut untuk menolong orang lain. Silatul arham wal qarabah, dekati kerabat, saudara, ikatannya. Karena orang yang memutus tali persaudaraan itu sebenarnya memutus jembatan yang dia lewati sendiri. Banyak kisahnya. Kalau orang itu tidak mau silaturahmi, menjalin persaudaraan, itu memutuskan rezekinya. Karena itu kabel koneksi rahmat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.